Minggu Gembira Gereja Kristus Raja Solo Baru 13 Juni 2021. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kita di sekolah minggu online Kristus Raja Solo Baru. Nah adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan mengenai perumpamaan iman yang sebesar biji sesawi tetapi tumbuh menjadi pohon yang besar. Adik-adik akan ditemani dengan Kak Santi, Kak Ipung, dan Kak Wulandari dan adik-adik PIR Kristus Raja Solo Baru. Adik-adik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, tangan dikatupkan, mata dipejamkan, pikiran fokus, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah kami rasakan. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan. Ya Bapa, kami akan memulai kegiatan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami selalu. Tuhan, berkatilah kami selama acara ini berlangsung dari awal hingga akhir. Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Semua doa ini kami tunjukkan di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita berdiri semua untuk bernyanyi bersama-sama. Huruf pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
Alkitab dan kita baca bacaan Injil bersama ya. Coba buka Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Yuk kita baca bersama-sama ya. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mencoba mengenal apa itu kerajaan Allah. Yesus mengatakan, seperti apa kerajaan Allah itu? Dengan apa dapat keumpamakan? Kerajaan Allah itu ternyata seperti biji sesawi. Biji sesawi merupakan biji terkecil dari semua biji. Orang mengambil dan menanamnya di kebunnya. Apa yang tumbuhan butuhkan untuk dapat tumbuh? Tumbuhan pasti butuh cahaya matahari, air, dan juga nutrisi. Sama seperti kita, iman kita juga harus tumbuh melalui firman Tuhan, dengan cara rajin berdoa, dan disertai dengan Roh Kudus. Jadi, dengan demikian iman kita akan terus bertumbuh. Seperti biji sesawi tadi yang tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Saatnya kita membuat kreativitas. Mintalah orang tua atau orang dewasa yang lain untuk mencetak gambar yang sudah di-share di grup ya. Dan jangan lupa, nanti kalau sudah selesai, kalian foto dan dikirim ke grup Pia dan Piut Kristus Raja. Ayo kita ikuti cara membuatnya. Alat dan bahan. Gambar yang sudah dicetak pada kertas yang agak tebal, bisa kertas buffalo atau kertas yang lain. Gunting, lem kertas, satu batang lidi atau tusuk sate yang agak panjang, selotip. Sekarang kita simak cara membuatnya. Gunting gambar-gambar pada kertas yang telah dicetak sesuai pola. Gambar yang digunakan adalah batang pohon, 6 buah gambar hati, gambar anak sedang berdoa, gambar kitab suci, dan gambar Roh Kudus. Bagian yang oranye ini kita gunting tepinya sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian kita akan memotong garis di tengah dengan cara melipat kertas ini menjadi 2 bagian seperti ini.
Lalu kita gunting pada garis yang sudah tersedia. Kita gunting dua-duanya ya. Kemudian kita buka lipatannya dan kita lipat ke arah sebaliknya. Untuk bagian yang tengah kita dorong hingga ke depan sehingga membentuk seperti pada video ini ya. Bentuk alas yang kuning menjadi seperti ini ya. Mintalah bantuan pada orang tuamu. Kita siapkan batang pohon yang telah digunting. Kemudian tempellah dengan bentuk hati. Kita mulai dari atas, kemudian kita tempel satu persatu pada setiap batangnya, sehingga ada 6 bentuk hati pada setiap batang. Agar imanmu tumbuh seperti biji sawi, maka harus disertai dengan doa. Tempellah gambar anak yang sedang berdoa pada bagian bawah. Jangan lupa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita tempel gambar kitab suci pada bagian tengah. Dan Roh Kudus yang akan menyertai pertumbuhan iman kita. Tempellah gambar Roh Kudus pada bagian atas pohon. Tempel lidi pada bagian belakang pohon. Satukanlah pohon dengan bagian alas yang kuning. Nah, jadilah pohon sesawi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, gimana adik-adik sekolah minggunya? Pasti seru bukan? Nah, adik-adik, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini dengan bernyanyi dan dengan berdoa, tak lupa kakak ingin ingatkan, jangan lupa mengirimkan hasil karyanya ke WA Piut dan Pia Kristus Raja. Nanti ada hadiah yang menarik untuk adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, sekolah minggu online Kristus Raja Surabaru sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau memberkati kami dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sudi menerima kami dan memberkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dengan perantaraan-Mu kami berdoa kepadamu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.